Halo, selamat datang di YouTube channel Dimensi Antara. Selamat datang keluarga jiwaku, selamat bergabung kembali. Hari ini kita temanya adalah siapa yang nggak bisa move on dari kamu? Siapa yang nggak bisa move on dari kamu? Ayo siapa? Hari ini kita pilih kartu lagi. Ada file 1, file 2, file 3, file 4. Kamu bisa mulai mengosongkan pikiran, mulai hening, tarik nafas panjang, hembuskan pelan-pelan. Temanya adalah siapa yang gak bisa move on dari kamu. Oke, mari kita lihat ke file 1 dulu. Halo file 1. Oke, untuk file 1 sebagian dari kamu adalah twin flame. Oke, jadi gini, aku ngerasa kamu dan dia itu sama-sama gengsi. Kalau lagi rindu, kalau lagi kangen tuh nggak bisa ngomong. Aku juga ngerasa di sini kalian berpisah udah lama. Ini tuh kamu paham gak sih, ini tuh sebenarnya karena energi. Jadi kalian tuh kalau lagi romantis tuh romantis banget kayak drakor gitu, tapi kalau lagi berantem itu energi apa ya, energi bertengkarnya tuh kayak 2 kali lipat gitu loh, kayak beneran baku hantam gitu. Tapi bukan berarti nggak saling mencintai, justru itu dia menginginkan yang terbaik buat kamu dan kamu menginginkan yang terbaik buat dia, tapi itu kayak berseberangan gitu loh. Jadi kamu nggak bisa menjadi seperti yang dia inginkan dan dia juga tidak bisa menjadi seperti yang kamu inginkan. Seperti yang aku bilang, itu berseberangan. Tapi itu ya mencintai, saling mencintai, sangat saling mencintai, justru itu. Twin flame itu agak susah bersatu ya. Kamu dan dia tuh harus healing, harus awaken dulu baru bisa bersatu. Justru dilepas, dua-duanya harus melepas dulu, harus diikhlasin gitu, nanti baru bisa bersatu kalau memang ingin bersatu secara fisik. Tapi agak susah, beneran harus, kalau mau awaken, kalau mau healing itu harus coaching, dan itu berkali-kali, nggak bisa langsung sekali langsung sembuh gitu. Traumamu, luka batinmu, itu loh yang bikin hubungan kalian energinya itu kayak berseteru gitu, saling mencintai tapi rasanya kayak ya berantem parah. Twin flame tuh gitu. Oke, aku ngerasa di sini twin flame kamu itu yang di zona itu yang nggak bisa move on itu bakat spiritualnya besar, kayak dia panggilan jiwanya untuk belajar spiritual tuh besar, dan makanya dia ninggalin kamu pergi. Kayak gini tuh biasanya banyak sekali yang lost contact atau diblokir atau pokoknya nggak bisa dihubungi gitu aja. Itu sebenarnya dia lagi konsentrasi untuk menyembuhkan dirinya sendiri dari luka batin. Twin flame itu pas life-nya banyak loh, banyak sekali yang harus di apa namanya, energinya tuh harus di healing tuh banyak sekali. Pola-pola yang sama, kesalahan-kesalahan yang sama, pemikiran-pemikiran yang sama, itu harus beneran harus di healing, coaching deh. Gak harus sama aku, sama siapa aja terserah, biar paham. Aku ngerasa kamu di sini tuh hatimu masih sakit juga, masih inget dia terus, dia pun juga masih inget kamu, sama-sama sakit kok ini. Rindunya tuh kayak menggigit gitu loh, kayak mengikat, kayak kamu terseret-seret di bebatuan. Sakit banget gitu maksudnya. Kayak kamu tuh ngapain, melakukan apa aja inget dia terus gitu. Kayak ini juga bisa bikin kamu gak bisa punya pacar baru loh. Dia pun sama, makanya itu dia meninggalkanmu sebenarnya untuk proses healing. Entah dia berguru sama siapa, tapi aku ngerasa ini ada proses. Intinya dia menjadi orang yang lebih baik. Maksudnya tuh kayak panggilan jiwanya tuh dia penuhi gitu loh. Nah, menurutku kamu pun juga seharusnya melakukan itu.
Kalau enggak ya aku juga ngerasa kamu sebenarnya bakat spiritualnya besar, cuma kamu agak tidak mau mengakui gitu. Tapi kalau dianya ini dia menyadari bakat spiritualnya, dia menyadari panggilan jiwanya, dia menuju ke kayak apa sih, mencintai dirinya sendiri gitu, merubah pola pikir. Dan aku juga ngelihat bakat spiritualnya dia juga berkembang, apa kayak dirinya yang sebenarnya itu mau keluar gitu loh maksudnya. Makanya dia butuh ruang, butuh waktu, butuh menjauh dari kamu. Sebaiknya juga kamu menyembuhkan dirimu sendiri. Oke, jadi file 1 seperti itu. Bagi yang resonate terima kasih, bagi yang tidak resonate mohon maaf. Dadah, bye bye. Halo file 2, siapa yang gak bisa move on dari kamu? Mari kita lihat energinya seperti apa. Oke, untuk file 2 ini aku ngerasa kamu sama orang ini pernah kayak hampir menikah gitu, entah tunangan atau emang hubungannya udah deket banget. Aku ngerasa ini hubungannya udah deket banget dan pembicaraan pernikahan itu sudah pernah dibicarakan, terus tiba-tiba terjadi kesalahpahaman, terus pernikahannya batal. Orang inilah yang gak bisa move on dari kamu, sampai sekarang masih ingat sama kamu dan cenderung penasaran, bertanya-tanya kabarmu gimana. Terus dia banyak berandai-andai seandainya dia tidak melakukan kesalahan itu, atau seandainya dia tidak mengatakan itu, apakah keadaannya akan menjadi berbeda. Jadi aku ngerasa dia kayak mikirin kamu terus gitu, apa ya, kayak berusaha mengubah keadaan gitu loh, maksudnya kayak seandainya gitu. Ya tapi nggak mungkin menghubungi kamu karena dia sudah, menurutku orang ini sudah menikah, tapi dia masih ingat kamu. Dan aku juga ngerasa kamu belum menikah, tapi kamu udah nggak mikirin dia, kamu kayak udah move on gitu, menemukan jalanmu. Karena ini juga kamu dan dia di hubungan ini itu seperti perjalanan spiritual yang harus terjadi, kayak the tower moment ini kan perjalanan spiritual yang menyakitkan gitu ya. Aku merasa dia berharap seandainya waktu bisa diputar kembali, dia akan memperbaiki kesalahannya itu. Dia menurutku sangat menyesal, tapi nggak bisa, waktu nggak bisa diputar kembali, dia pun juga sadar. Tapi ini beneran udah mau menikah gitu, kayak nggak jadi gitu. Semua orang terluka, dia terluka, kamu terluka. Ini adalah peristiwa yang lumayan menyakitkan. Ada the tower moment ini kok. Kamu harus menyadari bahwa ini adalah bagian dari evolusi jiwa, perjalanan spiritual. Ini diambil hikmahnya gitu. Kamu pun juga harus melihat ke dirimu sendiri, kesalahan apa yang kamu buat. Aku tidak menyalahkan kamu ataupun menyalahkan dia, tapi ini sama-sama, memang pelajarannya sama-sama juga. Jadi gitu, untuk file 2 seperti itu. Bagi yang resonate terima kasih, bagi yang tidak resonate mohon maaf. Dadah, bye bye. Halo file 3, mari kita lihat energinya seperti apa. Siapa yang gak bisa move on dari kamu? Oke, untuk file 3 di sini aku ngerasain energinya feminim sekali, sangat feminim. Dia ini sama kamu sabar banget. Dia ini teman kamu deket atau tetangga kamu deket, pokoknya kalian kenal. Dia PDKT sama kamu udah lama, tapi kamu gak care sama dia karena kamu yang suka banyak dan semacam kamu itu nggak percaya gitu, benarkah dia PDKT padaku gitu. Terus itu pertama. Kedua, kamu udah menganggap dia teman banget gitu, sahabat banget yang
baik banget, care banget gitu. Tapi dia semangatnya untuk ngejar kamu tuh masih menggebu-gebu, walaupun udah lama ya dia PDKT-nya, maksudku menunjukkan bahwa dia suka. Tapi kenapa sih kamu nggak care gitu? Oke, baik. Oke. Dia lelah tahu. Dia lelah loh. Lama-lama dia lelah. Lama-lama dia ngejauhin kamu. Tapi dia nih, aku suka energinya dia, feminim, lembut, ngemong, terus sabar banget sama kamu, terus care banget sama kamu. Kalau di depan kamu itu dia menunjukkan bahwa dia fit, bahwa dia bersemangat, bahwa dia bahagia. Agar apa? Agar kamu ikut tertular energi bahagianya dia. Maksudnya dia gitu. Kamu tuh kadang capek, kadang banyak kegiatan, dibantuin sama dia, ditemenin gitu. Tapi kamu merasa kamu menunjukkan sikap enggak care sama dia. Yuk, iya care, tapi sebagai teman, tidak lebih dari teman. Padahal dia udah menunjukkan seberapa besar dan seberapa banyak cintanya sama kamu, tapi kamu tidak ingin menerima itu. Dia ini orangnya tenang gitu ya, berwibawa, cool gitu, lumayan berpengalaman menjalani kehidupan, dan dia lebih dewasa dari kamu, lumayan bijaksana juga. Dan aku juga ngerasa orang ini punya bakat spiritual yang besar nih, kayak gini. Tapi aku juga ngerasa ini ada orang ketiga. Jadi kayak 1, 2, 3. Ada 2 cowok yang, atau ada 2 orang yang deketin kamu, atau ada 2 cewek yang deketin kamu. Yang satunya nggak serius, tapi kamu suka sama dia. Yang satunya serius, yang ini yang aku bicarakan ini, tapi kamu nggak suka sama dia. Ya semacam itulah. Oke. Dan orang ini tuh beneran pengen, berharap banget bisa jadian sama kamu. Kalau menurutku kamu harusnya menilai ini semua dengan netral. Jangan melihat dari wajah, jangan melihat dari tampangnya. Yang namanya pasangan itu sebaiknya pilih yang energinya bagus. Jangan pilih yang energinya bikin kamu lelah. Cari yang mensupport kamu gitu loh. Jangan mau sama yang cuma menggunakanmu sebagai alat gitu. Jadi dia kayak lagi kesusahan, lagi kesulitan gitu, baru nyariin kamu, terus kamu meleleh, terus bantuin dia. Kayaknya gak keren deh. Tapi itu juga terserah kamu, saya tidak menghakimi. Itu perasaan juga perasaanmu. Tapi di sini aku lihat yang ini, orang ini tulus gitu, maksudnya gitu. Dan orang ini ada di Pisces dan Sagittarius, ada yang zodiaknya gitu. Oke. Untuk file 3 bagi yang resonate terima kasih, bagi yang tidak resonate mohon maaf. Dadah, bye bye. Halo file 4 apa kabar? Siapa yang gak bisa move on dari kamu? Mari kita lihat energinya seperti apa. Oke, untuk file 4 di sini aku merasakan energi seorang sahabat. Jadi ini tuh kayak dia itu mau jadi sahabat kamu karena sebenarnya naksir kamu. Hubungan kalian tuh sangat dekat sekali, tapi kamu itu menganggap dia kayak saudara gitu, kayak kakak atau kayak saudara gitu, nggak pernah menganggap itu seperti kekasih atau apa gitu, atau cinlok atau teman tapi mesra. Enggak juga sih, kamu beneran menganggap ini tuh kayak saudara kamu sendiri gitu, karena dia care banget. Jadi ini tuh aku kayak lihat ada seragam abu-abu gitu, berarti SMA ya. Ini tuh jadul banget energinya kayaknya. Jadi dia
pernah nyatain suka sama kamu dan dia adalah sahabat dekat kamu dan kamu menolak dia karena memang kamu tidak tertarik pada dia, atau pada saat itu kamu memang tidak ingin menjalin hubungan dengan siapa-siapa. Aku ngerasanya kamu tidak ingin. Aku ngerasa kamu beneran rajin belajar loh ini. Oke. Dan aku ngerasa si orang ini tuh waktu itu punya perasaan sakit hati sama kamu karena kamu nolak dia gitu. Terus kalian jadi jauh. Oh dia kayak nggak terima gitu. Terus dia masih penasaran sama kamu sampai sekarang. Bahkan mungkin meskipun dia udah menikah gitu, dia masih penasaran, masih suka mikirin kamu. Menurut dia tuh tertarik sama kamu karena kamu tampilan fisiknya wow. Menurut dia kamu tuh perfect banget, menarik banget, bisa dibilang cantik banget atau ganteng banget. Terus dia tertarik gitu deketin kamu, jadi sahabat kamu. Dia berharap bisa jadi pacar kamu, tapi ternyata kamu menolak dia kan. Aku ngerasa di sini dia masih sakit hati loh. Aku rasa di sini dia masih sakit hati, masih menyimpan sesuatu gitu di dalam hatinya. Jadi kalau ingat kamu tuh antara kangen atau benci. Tunggu. Iya, agak ada rasa kesal gitu, tapi juga rindu. Gimana ya? Bingung juga. Iya. Kamu kadang masih ketemu dia deh kayaknya. Kayaknya lo papasan di jalan gitu. Dan hatinya dia rasanya deg-degan sekali. Tapi kamu sebenarnya biasa aja sama dia, memang gak tertarik juga. Terus kamu pun sekarang sudah sama orang lain dan memang tidak pernah menganggap hubungan kalian spesial seperti yang dia harapkan. Tapi aku saranin kamu hati-hati sama orang ini. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Cancer dan Scorpio. Jadi ada yang zodiaknya Cancer atau Scorpio, si orang yang gak bisa move on ini. Jadi gitu untuk file 4. Bagi yang resonate terima kasih, bagi yang tidak resonate mohon maaf. Dadah, bye bye.